Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah SWT. Pada hari ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa belajar. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Baik, Ustazah, seperti biasa sebelum kita memulai materi belajar kita, Ustazah akan mengenalkan sebuah hadis, dan insya Allah hadis ini sangat singkat, dan yang terpenting dalam sebuah hadis ini adalah kita bisa menerapkan atau mengaplikasikan isi kandungan hadis tersebut. Hadis ini berbunyi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yu'ni. Artinya, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Artinya anak ustazah, apalagi anak ustazah sudah banyak beraktivitas di rumah, lebih banyak aktivitas di rumah, maka laksanakanlah hal-hal yang itu bernilai di hadapan Allah SWT. Baik, silakan, selamat mendengarkan penjelasan pelajaran kita hari ini. Dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, termuat materi penting di dalamnya. Ada 3 materinya. Yang pertama, tentang perlawanan fisik bangsa Indonesia melawan penjajah. Yang kedua, terbentuknya BPUPKI. Yang ketiga, bagaimana sidang-sidang BPUPKI itu berlangsung dan kapan berlangsungnya, apa-apa saja yang dibahas di dalamnya. Akan dijelaskan di slide berikutnya. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara tentunya ada mengalami perlawanan fisik bangsa Indonesia dengan kehadiran bangsa asing yang menjajah bangsa Indonesia atau disebut dengan tanah Nusantara. Nah, ada beberapa nama pemimpin perjuangan di daerah-daerah masing-masing. Nah, insya Allah akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada namanya Iskandar Muda. Ini berasal dari Aceh. Sultan Agung dari Mataram. Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Sultan Hasanuddin dari Makassar, Untung Surapati dan Trunajoyo dari Jawa Timur, dan Ibnu Iskandar dari Minangkabau. Dan insya Allah dari kesemua pahlawan-pahlawan tersebut, para pejuang tersebut, mereka adalah dari umat Islam itu sendiri. Insya Allah berasal dari kebanyakan dari Islam, pejuang Islam. Karena kenapa? Dalam Islam sendiri itu sangat membenci yang namanya para penjajah. Nah, di sini dijelaskan ada beberapa pahlawan perjuangan Indonesia yang melawan VOC atau Hindia Belanda, seperti yang ada di slide ini, seperti Pangeran Diponegoro, itu berasal dari Yogyakarta. Tuanku Imam Bonjol itu berasal dari Pasaman, Sumatera Barat. Sultan Hasanuddin itu dari Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, dari penampilan kita bisa melihat bahwa mereka adalah para pejuang Muslim, yang mereka itu rela mati menitikkan darah mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan ini, untuk memperjuangkan agar kita tidak terjajah, agar para penjajah itu bisa terusir dari tanah Nusantara. Masya Allah, luar biasa. Ternyata luar biasa banyak jasa-jasa mereka untuk mengusir para penjajah. Masya Allah. Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau lebih dikenal dengan BPUPKI. Kalau bahasa Jepangnya namanya
Dokuritsu Jumbi Chu Sakai. Nah, diketuai sendiri oleh Keicho. BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Widyoningrat. Wakil ketuanya adalah Ketua Muda Fukukicho adalah Ichi Bangase. Dari Jepang, Suchokai Cirebon, dan wakil ketuanya adalah R. Panji Suroso. Nah, ini terjadi pada 1 Maret 1945 di gedung Juo Sang-in. Dan keseluruhan anggotanya adalah 6 orang, yaitu ada Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Mansur, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Kiai Haji Agus Salim, Profesor Dr. Supomo, dan Muhammad Yamin. Nah, itulah tadi keseluruhan nama-nama anggota yang merupakan anggota dari BPUPKI itu sendiri. Sidang-sidang BPUPKI dan usulan para tokoh dalam merumuskan dasar Pancasila, dasar negara. Nah, anak ustazah, pernahkah anak ustazah bermusyawarah? Nah, perlu anak ustazah ketahui, bermusyawarah itu adalah sesuatu yang biasa saja. Tapi perlu diketahui bersama, bermusyawarah itu tidak boleh dilakukan ketika sesuatu sudah pasti yang terdapat dalam Al-Quran. Misalnya, kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Nah, kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus nutup aurat? Nah, seperti itu. Nah, kalau yang hal seperti itu tidak perlu dimusyawarahkan lagi. Yang perlu dimusyawarahkan adalah teknis bagaimana melakukan suatu perbuatan sehingga memudahkan. Tapi kalau yang pokok-pokoknya nggak boleh diubah. Nah, kembali kepada BPUPKI, penjelasannya, BPUPKI itu melaksanakan 2 kali masa sidang. Sidang pertama itu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang agenda pokoknya adalah pembahasan tentang dasar negara Indonesia. Nah, sidang kedua yaitu masa sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945 yang membahas tentang bentuk negara dan rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia. Untuk melaksanakan tugasnya, BPUPKI membentuk beberapa panitia atau kelompok kerja dan 1 panitia hukum dasar. Perumusan Piagam Jakarta. Nah, setelah melakukan kompromi, dan ketika itu ada sedikit mengalami perdebatan antara tokoh-tokoh Islam dengan kaum bangsawan. Nah, tentunya ya kita ketahui bersama di awal-awal saya sampaikan bahwa para pejuangnya itu, para pejuang melawan, mengusir penjajah itu adalah sebagian besarnya mereka yang meneriakkan takbir gitu. Artinya kebanyakan ya para pejuang itu adalah kaum muslimin, para pahlawan-pahlawan muslim. Nah, seperti Abdul Qahar Muzakir, Abdul Hakim Wahid Hashim, Ki Haji Agus Salim, dan yang lain-lainnya. Nah, pada waktu itu pada tanggal 22 Juni 1945 itu pada malam hari, Panitia 9 kembali rapat rumah Ir Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Panitia 9 menghasilkan rumusan naskah rancangan Mukadimah Hukum Dasar yang di dalamnya tercantum rumusan dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Nah, disitulah berembuknya ya. Pada akhirnya itu dirumuskanlah hukum dasar negara Indonesia ketika itu. Nah, oleh Muhammad Yamin yang disebut namanya dengan Piagam Jakarta atau Jakarta. Rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta tersebut
adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ini alhamdulillah kalau diterapkan ini mungkin kejahatan-kejahatan ya itu sangat minim sekali. Karena kenapa ya? Kebanyakan mayoritasnya adalah di Indonesia ini mayoritasnya adalah muslim. Nah, ketika misalnya kita menjalankan kewajiban syariat kita, masya Allah sekali, itu sedikit dari tercipta yang namanya kejahatan-kejahatan kriminal. Nah, tapi masalahnya ketika itu sila pertama ini ditolak ya, maka berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa saja. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah tadi penjelasan dari materi PKN kita pada hari ini. Semoga anak ustazah bisa memahaminya dan silahkan disalin kembali materi-materi yang sudah ustazah jelaskan. Baik, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.